Nah, selanjutnya, ini juga ada soal nih. Pada ruang tertutup terdapat 1 mol gas NH3 yang terdisosiasi 50% menurut persamaan reaksi. Sekian reaksinya. Oke, jika tekanan dalam ruangan tersebut 3 atm, berarti ini P totalnya ya. P totalnya 3. Maka harga KP-nya berapa? Oke, nah, karena di sini tidak dikasih tahu langsung dalam keadaan setimbangnya, malah ada kata terdisosiasi, maka kita harus buat mula-mula reaksi dan keadaan setimbang. Katanya mula-mula terdapat 1 mol gas NH3. Oke, dia terdapat 1 mol gas NH3. Miss, di sini dia terdisosiasi 50%. Itu maksudnya gimana, Miss? Oke. Maka alfa kan itu kan alfa ya. Alfa itu mol total per mol mula-mula dikalikan 100%. Nah, sebenarnya ini nih ya. Ini adalah disosiasi, ini adalah alfa. Nah, rumusnya adalah ini. Oke. Nah, alfanya itu adalah langsung aja ya. Ini kita buat per 100 aja ini. Kita hapus, ini per 100 saya langsung kita buat. Oke. Nah, ketika 50 per 100 itu berapa hasilnya? Ya, 0,5. Kemudian N totalnya berapa? N totalnya itu yang mau dicari. Nah, kemudian N mula-mulanya itu adalah 1. Maka N totalnya adalah, ini dikali silang ya, berarti ini 100 NT sama dengan 50. Maka NT sama dengan 0,5 atau mol totalnya adalah 0,5. Nah, jadi mol totalnya adalah 0,5 nih. Maka mol totalnya gimana? Mol totalnya itu sama dengan 0,5. Ini mol total pada saat setimbang ya. Mol total pada saat setimbang. Nah, jadi mol totalnya itu kan tadi berapa? 0,5 untuk yang si NH3-nya saja. Maka ini mol total NH3 nih harusnya, atau mol seimbang nih harusnya, mol setimbang. Nah, jadi mol totalnya berapa? Mol totalnya adalah 0,5 ditambah dengan 0,25 tambah 0,75. Miss, gimana caranya kok seperti itu? Oke. Nah, terdisosiasinya tadi katanya berapa? Terdisosiasinya adalah 0,5. Maka 0,5-nya itu harus kita tuliskan di bagian reaksi. Maksudnya terdisosiasi 50% adalah dia bereaksi hanya 50% saja. 50% dari 1 mol berapa? Ya 0,5 mol ya. Maka yang bereaksi itu hanya 0,5 mol. Perhatikan, Miss, kenapa di sini jadi setengah dikali 0,5 mol? Iya, karena ini kan dia 2 nih molnya. Sedangkan di sini cuma 1. Maka gimana? Beda kan? Kalau dia 2 koefisiennya dia 0,5. Kalau dia 1 maka gimana? 0,5 harus dibagi 2. Hasilnya adalah 0,25 ini. Nah, kalau ini dia kalau 2 koefisien 0,5, kalau 3 koefisiennya gimana? Maka 3 per 2 dikali 0,5. Hasilnya adalah 0,75. Nah, jadi gitu ya. Sehingga ini kita pisahkan yang tadi kayak Miss di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi yang reaktan ini akan dikurangkan, sedangkan yang produk nanti ini akan dijumlahkan. Sehingga 1 kurang 0,5 hasilnya adalah 0,5 untuk NH3. Kemudian ini 0,25 untuk N2 dan ini 0,75 untuk 3H2. Maka N totalnya yang akan dipakai untuk rumus KP adalah 0,5 dikalikan dengan 0,25 dikalikan dengan 0,75 hasilnya adalah 1,5. P totalnya adalah 3 ATM, maka kita bisa cari si masing-masing KP-nya. Pertama kita cari dulu lah KP-nya berapa rumusnya. Nah, rumusnya adalah, ingat ya, produk dibagi reaktan. Produknya adalah H2, maka ini PH2 pangkat 3, kemudian dikalikan dengan PN2, kemudian dibagi oleh P, ini adalah NH3 pangkat 2. Maka kita harus cari dulu PH2-nya berapa, PN2-nya berapa, dan PNH3-nya berapa. Oke, rumusnya sama ya kayak yang sebelumnya, yaitu PNH3 adalah mol si NH3 dibagikan dengan mol totalnya dikalikan dengan P totalnya atau tekanan totalnya. Maka hasilnya adalah 1. Ini untuk NH3. Kemudian ini untuk N2 dan untuk H2. Kita udah dapat semuanya nih, Miss. Ini NH3 1, PN2 3, PH2 1,5. Maka nilai 3 ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam KP untuk penentuan KP-nya. Seperti itu ya, lebih sederhana.
sederhana. Jadi harus tahu ya cara membaca soalnya. Apakah itu soalnya sudah dalam keadaan setimbang atau kita buat dulu mula-mula bereaksi setimbangnya. Selanjutnya adalah hubungan antara KC dan KP. Nah, jadi ingat aja rumusnya. Kita hanya pakai rumus yang ini aja nih. Nih, Miss kotakin nih. Nih. KP sama dengan KC kali R kali T. R itu sama dengan 0,082 atau juga sering dibuat 0,08. Ini adalah ketetapannya ya untuk nilai R. T-nya itu harus dalam Kelvin. Maka kalau T-nya Celsius, Miss, maka harus ditambah 273 Kelvin. Nah, itu dia ya. Oke, perhatikan bahwa R-nya itu tetap 0,082 dan T-nya harus dalam Kelvin. Kita masuk ke contoh soal. Nah, yang pertama, pada suhu 750 Kelvin, udah langsung ya, 750, terdapat reaksi ini dengan KC-nya sekian. R-nya 0,08, maka berapakah harga KP-nya? Simple ya, tinggal masukin ke rumusnya. KC-nya udah dapat, nih KC-nya 4,5. R-nya udah dapat, dikasih tahu 0,08. T-nya juga udah dikasih tahu 750. Nah, 750. Nah, delta N-nya itu, delta N itu adalah total koefisien reaktan dikurang total koefisien produk. Sehingga, misal balik, total koefisien ini produk dulu, produk, dan ini reaktan. Gimana, Miss? Kok bisa gitu? Oke, kita lihat. Dia kan 2 kurang 4. 2 itu adalah punya si produk. Maka di sini tuliskan 2. 4-nya dari mana, Miss? 4-nya adalah 3 ditambah 1. Maka hasilnya jadi 4. Nah, jadi gitu ya. Maka 4,5 dari KC-nya, 0,08 tadi R-nya, dan T-nya 750. Pangkatnya adalah produknya 2, dikurang 3 tambah 1, 4. Langsung masuk kemari. Maka kita dapat KP-nya adalah 1,25 kali 10 pangkat minus 5. Terakhir, berapakah KP-nya, Miss? Nah, KC-nya udah dikasih tahu nih 0,11. Oke, R-nya udah dikasih tahu. R tadi ya harus 0,08 atau boleh juga 0,082. Boleh, bebas. Oke, suhunya 700 Kelvin, Miss. Nah, delta N-nya, Miss. Delta N adalah produk dikurang reaktan. Produk kurang reaktan. Produknya berapa totalnya? 1, ada 2. 1, 2. Berarti 2 kurang 2 sama dengan 0. Bilangan X kalau dipangkatkan 0, maka hasilnya berapa? 1. Maka langsung aja ya, 0,11. Sederhana ya untuk penggunaan rumusnya. Oh, ada lagi, satu lagi ternyata. Nah, yang soal satu lagi, ternyata dia enggak dikasih tahu KC-nya, tapi dikasih tahu soal cerita. Soal ceritanya adalah dalam ruang 1 liter itu sebanyak 0,6 mol gas PSL5. Ini adalah mol mula-mula. Nah, reaksinya adalah ini. Nah, dalam kesetimbangan dihasilkan 0,2 mol gas Cl2 jika pada temperatur 300 K dan harga 0, berapakah harga KP? Nah, yang tanya KP pula itu. Nah, kita pakai rumus yang yang hubungan antara KP dan KC itu ya. Sehingga pertama kita cari dulu KC-nya berapa. KC-nya adalah ini PCl3 dikalikan dengan Cl2 dibagi dengan PCl5. Nah, ini ya jadi patokan kita. Katanya dia, Miss, dikasih tahu Miss sebanyak 0,6 mol. Nah, kalau misalnya tidak ada langsung kata setimbang, maka kita harus buat mula-mula bereaksi setimbang. Mula-mula reaksi setimbang. Mol mula-mulanya adalah 0,6. Nah, katanya dalam kesetimbangan dihasilkan 0,2. Oke, ini 0,2 terurainya, maka setimbangnya dikurang ya, ingat. Ini adalah dikurang, dan ini adalah ditambah. Maka di sini sama ya, 0,2 juga, ini 0,2. Karena koefisiennya itu sama-sama 1. Jadi kalau misalnya 0,1 ada satu koefisien 0,2, maka satu koefisien juga turun 0,2 dan ini 0,2 juga. Maka pertama kita cari KC-nya terlebih dahulu. Kita udah dapat semuanya, KC. Ruangannya 1 liter. 1 liter berarti ini dibagi 1 harusnya ya, dibagi 1. Karena semua dibagi 1 maka sama aja ya. Langsung kita masukkan, berarti ini 0,2 kali 0,2 di sini
dibagi 0,4, maka KC-nya sama dengan 0,1. Sehingga dari KC sini kita bisa tentukan nilai KP-nya dengan rumus yang sebelumnya, sehingga terdapat nilai KP-nya adalah 2,46 ATM. Nah, jadi itu untuk materi pertemuan ke-14 ini cukup panjang ya. Nanti kita akan bahas lagi. Kalau misalnya kalian masih belum ngerti, nanti kita akan bahas di grup WhatsApp-nya, atau nanti Miss akan buka Google Meet untuk kita bahas lebih soal banyak lagi. Oke? Semangat belajarnya, dipelajari, bahas-bahas soal terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.